Salam sejahtera dan selamat malam untuk semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami akan belajar firman Tuhan lagi pada malam hari ini. Roh Kudus menuntun kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Oke, pelajaran firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Hamba Kristus. Hamba Kristus terdapat dalam Efesus 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Efesus 6 ayat 5 sampai 8, Paulus meminta para hamba Kristen untuk menaati Tuhan mereka, ya, hamba-hamba. Mereka harus menawarkan pelayanan yang tulus dan sangat baik. Mereka tidak boleh menempatkan Tuhan mereka di tempat Kristus yang mempersembahkan kepada Tuhan mereka kesetiaan yang adalah milik Kristus saja. Sebaliknya, ya, dalam komitmen dan kesetiaan yang memotivasi pelayanan mereka yang tulus dan terbaik, mereka harus menempatkan Kristus, Tuhan menggantikan Tuhan. Jadi mereka katanya para hamba harus taati Tuhan, tetapi lebih daripada itu mereka harus menaati dan menghormati Kristus lebih daripada Tuhan mereka. Perhatikan cara Paulus menekankan perubahan ini kepada mereka, yaitu Tuhan mereka, katanya Tuhan mereka, Tuhan dari hamba-hamba ini diubah nilainya oleh Paulus sebagai Tuanmu yang di dunia mereka, menunjuk ke arah guru yang sesungguhnya dan surgawi dalam Efesus 6 ayat 5. Kemudian, mereka harus melayani dengan rasa takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti katanya taat kepada Kristus dalam Efesus 6 ayat 5. Paulus mencatat perubahan ini dengan sangat jelas dalam berargumen bahwa hamba Kristen harus menawarkan pelayanan yang tulus sebagai hamba, bukan sebagai hamba Tuhan mereka, tetapi sebagai hamba Kristus. Efesus 6 ayat 6. Dalam melaksanakan pelayanan mereka harus melakukan kehendak Allah dari hati, menawarkan pelayanan sepenuh hati yang ditunjukkan kepada Allah. Efesus 6 ayat 6. Dan Paulus mengundang pelayanan yang bermotivasi positif, yang diberikan seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus 6 ayat 7. Nah, untuk pelayanan sepenuh hati mereka, para hamba Kristen, ingat, boleh mengharapkan pahala penuh dari Kristus ketika Kristus kembali. Mereka telah melakukan pekerjaan mereka untuknya dan boleh mengharapkan pahala dari Kristus, sebuah gagasan yang sangat menarik bagi para hamba yang tidak dibayar. Nah, seorang hamba mungkin merasa tidak dihargai atau lebih buruk dari itu oleh tuan duniawi. Hamba yang percaya bagaimanapun memiliki Tuhan yang penuh perhatian, memperhatikan kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik dalam Efesus 6 ayat 8 dan menawarkan pahala yang pasti. Itulah kita sebagai hamba-hamba Kristus. Kita bersyukur karena kita melayani Tuhan kita, yaitu Kristus, di dalam pekerjaan pelayanannya, dan kita akan mendapatkan upah yang besar, yaitu keselamatan. Sementara juga di dunia, Paulus menasihatkan kepada hamba-hamba supaya boleh dapat menghormati, menaati Tuhan mereka dengan pelayanan yang tulus dan kasih sebagai hamba-hamba Kristen. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat pada malam ini. Berkatilah semua umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah bersama, biar kiranya berkat sorga menjadi bagian kami, perlindungan menjadi bagian kami, istirahat yang senang dan nyaman menjadi bagian kami pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati kita.